Hai guys, selamat datang kembali di podcast Ruang HAM FGM, Forum Generasi Muda. Nah, kali ini kita akan ngobrolin banyak tentang teater, media kampanye HAM. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol banyak lagi dengan bintang tamu kita pada hari ini, untuk kawan-kawan yang belum tahu apa sih itu FGM. Nah, FGM ini adalah Forum Generasi Muda, salah satu forum diskusi pemuda yang ada di Solo yang membahas tentang isu HAM dan isu-isu lainnya yang ada di Indonesia. Nah, forum ini juga tidak membatasi kawan-kawan untuk ikut dalam kegiatannya. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kawan-kawan bisa mengakses informasi melalui sosial media Forum Generasi Muda. Nah, kita masuk ke obrolan kita pada hari ini tentang teater, media kampanye HAM. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, pemuda, seorang penulis, tentunya juga seorang pelaku teater yang berkecimpung di dunia seni teater. Nah, kita kenalan sama bintang tamu kita pada hari ini. Selamat datang di podcast Ruang HAM, Mas Suro. Halo. Selamat datang, Mas DS Aji, ya benar ya? Kenapa kok bisa dipanggil Suro padahal namanya DS Aji? Nah, DS Aji itu singkatan sebenarnya. Sebenarnya nama saya Dimas Suro Aji, makanya dipanggil DS Aji. Terus panggilan akrabnya teman-teman biasanya panggil Suro. Gitu. Oh, oke. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa melihat salah satu karya dari Mas Suro, salah satu karya dari bintang tamu kita pada hari ini. Mungkin teman-teman bisa langsung check it out. Esok mau aku ditelepon komandan. Aku diutus mukasi urip Sariji. Aku bingung iki mau. Ora piye-piye. Aku ki ora tegel urusan bab nyawa. Tuture guruku piyen. Nyawa iku ora bisa gawe. Mula aja sok tinggo dolanan. Sakliyane ora tegel. Tak rasa tulisan-tulisan Sariji iki mau ya ora luput. Bapakku tani. Nanging wine sing biyen ora susah tuku. Entuk saka panen sadurunge. Saiki kudu tuku. Sebab panene ora bisa dienggo maneh. Jalarane warna-warna. Bisa saka winih paringane pemerintah. Bisa uga saka pupuk lan pestisidane. Bareng panen ora bisa berarti akeh. Nah, tadi kita udah lihat salah satu karya dari Mas Suro, yaitu namanya Monolog Nguntit. Nguntit, benar ya Mas? Nguntit. Oke. Nah, sebelumnya kita lebih dalam lagi ngobrol tentang monolog nguntit ini, mungkin karena ini kita kan membahas tentang isu HAM. Nah, apa sih yang menjadi ketertarikan Mas Suro terhadap persoalan HAM? Saya tertarik sebenarnya dengan isu-isu HAM, terutama peristiwa tragedi 65 ya. Itu sejak awal kuliah sebenarnya, ketika saya berkuliah di jurusan sastra di salah satu kampus di Solo. Ada salah satu mata kuliah di sana, namanya mata kuliah kritik sastra. Gitu. Nah, dalam kritik sastra itu saya tertarik dengan salah satu bahasanya, yaitu politik sastra sebenarnya. Nah, sekitar di tahun-tahun sebelum 65 itu ada gejolak politik sastra yang sangat luar biasa antara manifest kebudayaan dan lekra pada waktu itu. Nah, ini yang membuat saya pasca 65, lekra ini kan hilang gitu.
dan narasi-narasinya terkait sastra harus ada di tengah-tengah masyarakat, sastra harus berpolitik juga, sastra harus terlibat aktif dalam setiap perubahan sosial, itu seakan-akan hilang pasca 65. Nah, ini ada peristiwa apa ini yang membuat saya tertarik sebenarnya dengan isu 65, kemudian menambah kepada bagaimana tragedi itu terjadi, terus kemudian hal-hal apa yang terkait selain kemudian tragedi, implikasinya sampai hari ini, misalkan kita banyak kehilangan sumber bacaan, misalkan bagaimana banyak buku-buku dari Pramudia Anantatur, novel-novelnya juga hilang. Ini menurut saya hal yang menarik yang harus kita temukan gitu, terkait tulisan-tulisannya. Bahkan ketika kita belum menemukan tulisan-tulisannya pun, banyak tulisan-tulisan Pramudia ini yang menurut saya membuka mata kita terkait gejolak-gejolak sosial. Sastra itu memang potret dari kehidupan secara langsung gitu. Oke, jadi mungkin karena Mas Suro ini background-nya mahasiswa sastra ya, jadi mungkin bisa tertarik persoalan HAM juga masuk di situ ya. Selain sastra, kan Mas Suro juga berkecimpung di dunia teater. Kenapa sih milih teater untuk mengutarakan atau bisa mengkaryakan dalam hal teater? Ini saya mau klarifikasi sebenarnya. Di dunia teater itu saya sebenarnya baru banget dalam dunia teater. Saya baru monolog Ngundet itu adalah karya saya yang pertama, dan itu adalah pertama kali saya terjun dalam dunia teater. Sebelumnya saya belum pernah berkecimpung secara langsung dengan dunia teater. Paling saya hanya menonton, terus kemudian belajar dan berdiskusi dengan teman-teman yang dari bidang teater gitu. Tapi pada masa pandemi kemarin, sekitar tahun 2020 sampai 2021, dalam apa ya istilahnya, kalau bahasa kerennya itu perenungan gitu, bareng teman-teman di kelompok bermain bakat. Itu benar kalau teman-teman yang sering nongkrong di wedangan sebenarnya. Wedangannya itu wedangan Pak Bakat. Oh, jadi bermula dari wedangan. Di wedangan Pak Bakat itu kemudian memunculkan sebuah ide gagasan. Saya menulis cerpen pada waktu itu sebenarnya cerita pendek berbahasa Jawa. Itu terus sama teman-teman kemudian dibantu diolah menjadi sebuah naskah monolog, naskah teater gitu. Terus sampai kemudian di akhir 2021 kemarin akhirnya dipentaskan. Nah, jadilah monolog Ngundet ini. Itu sebenarnya saya baru pertama kenal. Kemudian tertarik dengan dunia teater itu sebenarnya sudah lama, dan saya sebenarnya pengen juga berproses dalam dunia teater sejak dulu. Tapi belum ada kesempatan, baru kemarin ketemu sama teman-teman yang cocok di tongkrongan itu di Wedangan Pak Bakat itu, sampai akhirnya membentuk sebuah kelompok bermain bakat gitu. Nah, di dalam teater ini saya menemukan apa ya istilahnya formulasi baru ketika menyampaikan sastra. Biasanya sastra hanya dibacakan melalui pembacaan cerpen atau pembacaan puisi begitu. Tapi ini bagi diri saya mungkin kalau teater kan memang sudah lama, sejak zaman Yunani kan sudah ada ya. Tapi bagi saya menemukan formulasi baru bagi karya-karya saya untuk lebih banyak dikenal oleh orang gitu. Bahkan juga narasi-narasi saya lebih banyak tersebar. Tidak hanya orang yang membaca koran atau membaca buku yang memuat karya sastra saya, tetapi juga teman-teman yang lain yang mungkin menonton video di YouTube ketika karya saya dimuat di YouTube. Salah satunya adalah di event Solo Monolog kemarin. Mungkin teman-teman yang tidak sempat membaca cerpen atau membaca buku bisa melihat dalam bentuk monolog teater begitu. Ini yang membuat saya tertarik kemudian masuk dalam dunia teater. Artinya ini untuk menyampaikan gagasan saya lebih luas lagi jangkauannya gitu. Cukup menarik sekali Mas Suro tentang karyanya. Nah, mungkin tadi kan kita juga udah lihat bagaimana cuplikan dari monolog Ngundet ini. Nah, gimana sih proses pembuatannya? Dalam artian, kenapa juga ada judul Ngundet? Kenapa bisa tercipta judul itu gitu? Gimana?
Jadi seperti yang saya ceritakan tadi ya, ini sebenarnya dari cerpen gitu, cerpen berbahasa Jawa yang saya tulis sekitar tahun 2019 dan ini juga berkaitan dengan teman-teman di FGM sebenarnya. Karya ini muncul ketika singgungan saya dengan teman-teman di FGM, juga teman-teman di Sektor 65 bersinggungan dengan korban secara langsung. Saya melihat bagaimana cerita-cerita dari korban pelanggaran HAM berat masa lalu, terutama tragedi 65 ini menginspirasi saya untuk menulis cerita Nguntit ini. Dan kemudian banyak lagi karya Nguntit ini kan artinya ini ya Menguntit. stalker, Yeah. stalker kalau dalam bahasa hari ini Menguntit. kan, nguntit, Yeah. pengikut gitu ya. Yeah. Apa yang suka mengikuti, mengamati begitu, ya kan nguntit. Jadi kebanyakan kalau kita berbicara mengenai pelanggaran HAM berat masa lalu, kita kan selalu menggunakan sudut pandang korban gitu. Yeah. Penderitaan korban, eksplorasinya selalu penderitaan korban itu seperti apa gitu. Tapi saya ingin mencoba dalam perspektif yang lain. Saya ingin mencoba melihat pelanggaran HAM berat masa lalu dalam perspektif aparat negara gitu. Kemudian itu kan dilakukan oleh seorang aparat, seorang mata-mata gitu. Nah, tokoh-tokoh utama dalam karya saya itu adalah seorang mata-mata yang mengamati, dan ternyata si mata-mata ini juga memiliki gejolak batin gitu. Ternyata apa yang diomongkan si korban dalam hal ini, saya menulis tentang ini ya, eksil. Ya, eksil. Mungkin teman-teman di sini juga belum tahu apa sih sebenarnya eksil itu, Mas. Eksil itu adalah korban pelanggaran HAM berat ya, karena eksil ini dicabut hak kewarganegaraannya. Jadi seorang eksil ini statusnya stateless, dia tidak memiliki kewarganegaraan. Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan, dia tidak akan mendapatkan hak asasi manusia. Oke, bentar. Sebelum kita jauh lagi, karena saya tadi juga sempat lihat, kenapa sih kan di Museum Monolog itu tempatnya itu bernuansa Eropa. Mungkin apakah ada hubungannya antara stateless dengan nuansa Eropa yang dikemas dalam monolog itu, Mas? Jadi ketika kita melihat, terutama ya ketika dalam melihat pelanggaran HAM berat masa lalu ya, di tragedi 65-66 itu, eksil itu kan kebanyakan adalah pelajar atau orang-orang terpelajar yang disekolahkan oleh pemerintah zaman Soekarno ya, disekolahkan ke luar negeri, terutama di Eropa sebenarnya. Dan kemudian diharapkan nanti pelajar-pelajar ini, orang-orang yang terpelajar ini akan kembali untuk membangun Indonesia begitu. Tetapi karena peristiwa 65 itu tiba-tiba terjadi, akhirnya muncul istilahnya sortiran, saringan. Orang sepakat tidak dengan Orde Baru dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang yang disekolahkan ini, orang-orang terpelajar ini tidak bisa kembali karena hak kewarganegaraan dicabut. Pada waktu Orba. Okay. Nah, di situ saya melihat ada satu hal yang menarik sebenarnya. Mungkin banyak ya cerita-cerita tentang eksil di lain cerita saya ya. Mungkin ada banyak di novel atau di film-film, cerpen-cerpen juga banyak. Tapi saya melihat ada hal yang menarik ketika kita melihat eksil itu sebenarnya ingin kembali ke Indonesia loh, ingin kembali ke tanah airnya untuk membangun, dan salah satunya adalah kepedulian mereka terhadap proses pembangunan, proses berjalannya pemerintahan yang ada di Indonesia gitu. Oke. Menarik sekali karya dari Mas Suro. Nah, tadi juga saya lihat mungkin ada sedikit yang berbeda sih, karena selama ini kan kalau kita tahu aparat itu kan identik dengan laki-laki. Nah, kenapa di monolog ini itu pemainnya atau aktornya itu perempuan? Itu kenapa, Mas? Wah, jadi ini yang sebenarnya perspektif yang sebenarnya salah sebenarnya ketika kita melihat aparat dan mata-mata. Seorang mata-mata atau intelijen ini dalam benak saya ya, itu seharusnya menjadi seseorang yang tidak terduga. Orang tidak akan mengira bahwa dia intelijen,
ketika orang sudah mengasosiasikan dia seorang aparat, berarti dia gagal dalam misi intelijennya, misi mata-matanya. Nah, kayak di banyak cerita di masa lalu, mungkin sampai hari ini pun banyak sekali mata-mata itu yang tidak kelihatan seperti mata-mata. Contohnya adalah kisah Matahari. Pernah dengar kisah Matahari? Kurang tahu gimana itu, Mas? Matahari itu adalah salah seorang mata-mata di masa Perang Dunia. Dia adalah mata-mata dari pihak sekutu, pihak Prancis, tapi juga mata-mata dari pihak Jerman pada waktu masa Perang Dunia. Dia seorang perempuan istilahnya penjajah seks begitu. Ya. Oh begitu. Jadi mungkin Tidak lebih, terduga, kan? iya, menggambarkan seorang spionase pada waktu itu gitu ya, Mas. Oke. Dari monolog ini, scene mana? Mungkin kita lebih bahas ke scene dulu ya. Scene mana yang menurut Mas Suro sebagai penulis naskahnya itu yang paling menarik? Yang memang ditujukan ini inti dari biar yang lihat itu tahu pesan yang disampaikan gitu. Sebenarnya ini dalam proses ini yang saya mau ceritakan sebenarnya dalam proses teaternya, dalam proses berteaternya ini sampai kemudian pentas ini ada banyak kendala sebenarnya. Kendala yang pertama adalah menggunakan bahasa Jawa. Aktor yang bermain di monolog ini baru pertama kali ini bermonolog menggunakan bahasa Jawa. Bahkan berteater menggunakan bahasa Jawa itu baru pertama kali ini. Itu adalah tantangan pertama. Tantangan yang kedua adalah isinya itu banyak kan data-data dan banyak simpul-simpul asosiasi terhadap kejadian-kejadian yang nyata sebenarnya, tetapi tidak disebutkan di situ settingnya di mana atau tahunnya berapa, tapi itu sebenarnya adalah simbolisasi dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, itu tidak bisa dihilangkan, makanya aktor di sini dituntut untuk menghafalkan teks secara betul, tidak boleh ada yang terlewat. Karena ketika ada yang terlewat, semua cerita akan berubah dan tidak ada ceritanya tidak menjadi cerita utuh yang menyambung dengan apa yang dimaksud dalam teks ini. Kayak seperti misalkan ketika kita melihat monolognya yang membuat saya sangat bersemangat untuk menggarap ini adalah ketika dia menceritakan si aktor ini kan seorang mata-mata dan dia tahu segala hal terkait apa yang di mata-mata dia ini mengetahui, bahkan sampai dia mengkliping tulisan-tulisan dari orang yang di mata-matai namanya Sarmiji kan. Ya, si Sarmiji ini dia tahu, bahkan mengkliping tulisan-tulisannya sampai dia tahu, bahkan dia sampai diminta untuk membunuh si Sarmiji ini. Di akhir cerita dia diminta untuk membunuh si Sarmiji ini karena tulisan-tulisannya di media, di koran-koran gitu. Sarmiji ini mengkritik mengenai pembangunan infrastruktur, pembangunan istilahnya waduk-waduk dan sebagainya, tapi itu tidak melihat aspek sejarah, aspek bagaimana masyarakat berbudaya di situ gitu. Karena demi menuju ambisi menuju pangan yang tercukupi gitu, akhirnya mengorbankan banyak aspek masyarakat. Salah satunya adalah yang saya bersemangat untuk memproses ini, yang ini salah satu waduk yang dibangun oleh pemerintah yang baru kan. Saya tidak menyebut negara mana, tetapi pemerintah yang baru ini adalah waduk ini sampai menerjang ini makam pahlawan yang turut berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kalau teman-teman membaca ya, orang hari ini tidak akan tahu Nyi Ageng Serang itu pahlawan dari daerah mana. Anak-anak SD hari ini ketika ditanya seperti itu akan selalu menjawab Nyi Ageng Serang adalah pahlawan dari daerah Banten. Padahal aslinya Nyi Ageng Serang itu adalah kadipaten di bawah Mataram, yang lokasinya sekarang menjadi Waduk Gedongombo. Orang nggak tahu hari ini ada kadipaten Serang karena sudah dibangun Waduk Gedongombo gitu. Jadi mungkin Mas Suro dan kawan-kawan menyampaikan bahwa memang adanya infrastruktur atau pembangunan itu juga
bisa membahayakan atau menghilangkan sejarah-sejarah yang ada yang di lokal gitu ya Mas? Bisa jadi, makanya dalam bangunan seharusnya kita memperhatikan aspek historis, aspek sosiologis maupun aspek kebudayaan gitu. Nah, kalau yang saya tangkap mungkin monolog ini nggak cuman kritik sastra, bentuk kritik sastranya Mas Suro di tahun 65, mungkin tahun 65-66 ya. Apakah kalau misalnya juga kritik di pembangunan atau di rezim kali ini, apakah itu juga disampaikan lewat itu Mas? Karena kan kita lihat kalau pembangunan di masa sekarang kan juga lagi gencar-gencar pembangunan. Nah mungkin apakah menurut itu juga salah satu kritik sastranya Mas Suro dalam hal melihat fenomena atau pembangunan kali ini gitu? Pada intinya bukan relevan atau tidak ya, tetapi lebih kepada saya beranggapan bahwa sastra yang baik itu adalah sastra yang selalu kontekstual dengan zaman. Kayak seperti salah seorang sastrawan pujangga lama kita, Rangga Warsito, ketika beliau itu menulis mengenai Joko Joyoboyo, yang Joyoboyo itu hidup jauh sebelum Rangga Warsito, tetapi karya itu adalah refleksi dari zaman Rangga Warsito itu hidup gitu. Bahkan itu bisa dikontekstualisasi dengan keadaan-keadaan pasca Rangga Warsito itu hidup gitu. Mungkin di zaman setelahnya, di zaman pra kemerdekaan, bahkan sampai hari ini ketika melihat keadaan. Jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa sastra itu adalah cerminan dari kehidupan, kehidupan sosial masyarakat, kebudayaan, dan bahkan apa-apa yang terjadi di masyarakat ini adalah suatu bentuk sastra begitu. Dan penulisan karya sastra itu saya ibaratkan seperti cermin yang melihat kehidupan nyata begitu. Oke, jadi mungkin Mas Suro dan kawan coba mengekspresikan itu juga biar bisa kita nikmati atau kontekstual sesuai dengan zamannya gitu ya Mas. Betul. Oke, nah mungkin apakah akan ada lagi nih karya-karya Mas Suro dan kawan-kawan terkait tentang mungkin isu HAM atau mungkin tragedi 65-66 gitu Mas, kedepannya selain monolog nguntit ini? Jadi saya sebenarnya hari ini ya sedang tertariknya ketika menulis karya sastra atau menulis terkait teater begitu. Kebetulan hari ini teman-teman kelompok bermain bakat ini sedang proses juga mengenai banyak hal, terutama di era hari ini. Terus ketika kita melihat gerakan mahasiswa hari ini akan coba diproses menjadi satu pertunjukan teater begitu. Mungkin nanti teman-teman juga bisa melihat prosesnya yang saya pun juga tidak tahu nanti akan dipentaskan kapan. Yang jelas ini sedang dalam proses gitu. Jadi ini kesibukannya Mas Suro juga sedang menggarap karya lagi bersama kawan-kawan gitu ya Mas? Sedang proses. Oke. Mungkin apakah kawan-kawan yang lihat video ini bisa bergabung mungkin di karyanya Mas Suro atau gimana gitu? Boleh. Teman-teman kelompok bermain bakat ini kan sering juga nongkrong di angkringan terutama ya. Ini silakan bergabung di angkringan, kita ngobrol bareng. Kalau mau gabung pas latihan juga nggak apa-apa. Kita bisa banyak berbincang dan berdiskusi di momen-momen pertemuan itu gitu. Oke. Nah, mungkin kawan-kawan di sini yang lagi lihat video ini yang mungkin tertarik bermain teater atau tertarik tentang membahas isu-isu HAM atau isu-isu yang lainnya dan bisa diekspresikan melalui teater, bisa nanti kita ngobrol banyak, diskusi banyak dengan Mas Suro yang memang berkecimpung di dunia sastra, di dunia teater seperti itu. Jadi mungkin teater bakat ini terbuka untuk teman kawan-kawan yang lain ya Mas. Nah, kita tadi juga udah banyak banget ngobrol sama Mas Suro, bintang tamu kita pada hari ini, tentang bagaimana pemuda itu juga bisa mengekspresikan isu HAM melalui sarana yang lain seperti lewat sastra, mungkin lewat teater, seperti apa yang Mas Suro dan kawan-kawan lakukan seperti itu. Nah, mungkin terakhir nih Mas, apa harapan Mas Suro sebagai pelaku seni ya terutama ya terhadap anak muda sekarang
di masa depan nanti terkait tentang isu HAM. Itu gimana menurut Mas Suro, Mas? Nah, menurut saya pada teman-teman pemuda begitu ya, teman-teman muda yang juga berkecimpung dalam dunia seni, dunia sastra begitu, apapun itu suarakan terkait persoalan-persoalan kehidupan yang teman-teman alami. Itu akan menjadi menarik karena sastra dan seni itu tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat gitu. Jadi apa yang kegelisahan, apa yang terjadi pada teman-teman muda itu utarakanlah lewat apapun. Nah, salah satunya adalah melalui sastra dan seni gitu. Oke, mungkin itu tadi harapan Mas Suro sebagai pemuda dan juga untuk pemuda dan kawan-kawan yang lain tentang isu HAM dan bagaimana kita cara mengekspresikan apa yang terjadi, apa yang kita alami gitu ya, Mas. Mungkin karena kita keterbatasan waktu dalam podcast ini, terakhir nih Mas, closing statement dari Mas Suro mungkin bisa 3 kata atau 1 kalimat yang mungkin bisa mengajak kawan-kawan untuk lebih tertarik lagi mendalami tentang isu HAM. Seperti dalam dunia teater ya, kata-kata ini selalu saya ucapkan ketika banyak forum. Setiap peran adalah pengabdian masing-masing. Jadi lakukanlah. Oke, setiap peran adalah pengabdian masing-masing, jadi lakukanlah. Mungkin kawan-kawan bisa nanti setelah podcast ini bisa ngobrol dengan Mas Suro lewat sosial medianya atau bertemu langsung, biasanya di angkringan bakat itu ya Mas. Oke, nah kita mungkin cukup obrolan tentang teater media kampanye HAM kali ini. Nah, kita juga nanti akan ada podcast-podcast selanjutnya lagi. Terima kasih untuk kawan-kawan, teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Dan terima kasih pada bintang tamu kita, Mas Suro, Mas Dimas Suro Aji yang telah berkenan untuk ngobrol banyak nih di podcastnya FGM di Ruang HAM gitu. Mungkin kita nanti bisa ngobrol lebih banyak lagi, Mas Suro, di luar podcast ini gitu. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini dan teman-teman agar bisa mengakses lebih banyak lagi tentang isu HAM yang ada di Indonesia, seperti itu. Sekian dari aku, Veronica. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.